Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Kami mendukung mosi ini dikarenakan ini berhubungan langsung dengan masa depan Indonesia. Dan ditambah lagi, ada pula visi pemerintah Indonesia, yaitu Indonesia Emas. Ditambah lagi saat ini sedang marak-maraknya globalisasi dan digitalisasi. Nah, kami menyampaikan beberapa poin di sini. Yang pertama, meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Apa itu artinya? Ini artinya standar pendidikan di Indonesia jika beralih ke pendidikan berbasis dengan teknologi online dan digitalisasi ataupun format daring seperti itu akan membuat standarisasi pendidikan Indonesia bisa berkompetisi dengan dunia-dunia luar saat ini. Bisa kita ambil contoh beberapa negara yang pendidikannya sudah lumayan maju, yaitu ada Finlandia, di mana mereka sekarang sudah menetapkan kurikulum berbasis teknologi. Nah, dengan adanya standarisasi ini, maka Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang terkuat di bidang pendidikan dan sektor pendidikannya. Berikutnya, poin kedua yang kami sampaikan adalah meratakan akses pendidikan di Indonesia. Dengan kami mendukung mosi ini, format daring format di sektor daring pendidikan ini meratakan akses pendidikan di Indonesia. Mengapa demikian? Ini dikarenakan format daring ini itu sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa? Ini dikarenakan banyak sekali mahasiswa-mahasiswi ataupun warga-warga negara Indonesia yang tidak bisa mendapat akses pendidikan formal secara langsung, mungkin karena terkendala biaya, tempat tinggal ataupun akses jaringan. Dengan kami mendukung mosi ini, kami nyatakan ini bukanlah halangan. Kenapa? Karena untuk mewujudkan mosi ini cukup simpel, yaitu menasionalisasikan sebuah aplikasi atau sebuah software pendidikan yang menetapkan standar nasional bagi Indonesia. Dengan adanya software ini dan juga peningkatan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, ini bisa menjadi titik balik di mana Indonesia akan mulai mendigitalisasikan pendidikan. Nah, selain itu kami juga berpendapatan bahwa jika sistem ini diimplementasikan dan pendidikan tersier ini dibuat menjadi daring, maka mahasiswa-mahasiswi ataupun juga warga Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih lanjut dapat juga mengakses melalui sosial media mereka atau mungkin teknologi yang mereka gunakan saat ini, seperti handphone ataupun laptop. Jadi tidak ada intinya tidak ada seorang mahasiswa atau mahasiswi yang bolos kuliah hanya karena terkendala oleh transportasi dan mungkin jarak tempuh dan semacamnya. Dengan adanya sistem seperti ini juga membuat guru-guru dan juga tenaga pengajar, tenaga pendidik di Indonesia menjadi merasa lebih nyaman ketika mereka itu mengajar. Mengapa? Karena tidak perlu lagi mereka itu membawa tas yang lebih berat daripada biasanya untuk setiap mata pelajaran dan mungkin setiap kelas yang mereka ajar. Cukup hanya membawa laptop, handphone ataupun juga notebook untuk mengajar di satu hari. Nah, dengan adanya teknologi, dengan adanya standarisasi seperti ini, kami juga sangat setuju dengan adanya peralihan pendidikan ini ke format digital. Ini bukan hanya membantu guru tapi juga membantu para siswa-siswi dan juga para pelajar di Indonesia. Mengapa? Ini karena para pelajar di Indonesia ini mereka itu pastinya sangat punya keluh kesah tersendiri. Seperti contoh, kami juga banyak mengamati bahwa pelajar-pelajar di Indonesia mereka itu sangat malas ketika membawa buku-buku yang sangat tebal-tebal. Nah, dengan demikian, dengan adanya digitalisasi seperti ini dan juga teknologi yang sudah berkembang, kami juga menginginkan juga mendukung bahwa digitalisasi ini
merupakan maksud kami digitalisasi ini merupakan salah satu komponen penting yang harus ditetapkan oleh Kemendikbud saat ini. Dan kami juga soal Kemendikbud, kami juga sudah melihat beberapa kajian, yaitu salah satunya itu kami juga pernah mendengar bahwa Kemendikbud itu sekarang sedang melakukan uji coba di mana sekarang kurikulum Merdeka dipadukan dengan kurikulum digital, di mana kurikulum ini berbasis secara daring tapi juga memberikan keleluasaan bagi tenaga pengajar dan juga para siswa-siswi itu untuk mereka itu memilih topik yang akan mereka pelajari dan apa yang akan mereka kembangkan. Nah, jadi dari semua itu ada pula hal yang kami sampaikan berikutnya, yaitu digitalisasi ini bukanlah suatu tantangan bagi pendidikan, tapi adalah suatu persiapan yang harus disiapkan dengan matang. Karena kami tahu bahwa para pelajar di Indonesia itu lebih suka tertarik terhadap hal-hal yang mereka sukai saja dan tidak ingin belajar hal baru. Nah, dengan ini kami menyarankan bahwa sistem pendidikan berbasis format daring tersebut itu dibuat seinteraktif mungkin. Nah, bagaimana cara pengoperasiannya? Jadi mungkin ini seperti games atau mungkin seperti permainan digital, di mana untuk setiap mata pelajaran atau setiap mata kuliah itu akan memerlukan satu software, dan software itu atau aplikasi ini itu digunakan untuk pembelajaran saja. Jadi dalam software itu mungkin ada tentang kajian, ada tentang soal-soal yang bisa dikerjakan, ada SKS-nya juga, dan juga mungkin ada permainan interaktif juga. Jadi supaya pelajar itu tidak bosan untuk mereka itu maksud kami pelajar itu tidak bosan untuk belajar hal-hal yang mereka harusnya pelajari. Nah, mungkin sekian saya dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jadi intinya ini bukan penghalang